Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Sehat dan produktif di rumah semua ya. Tetap semangat. Senang sekali pada sore hari ini saya bisa berkesempatan membawakan acara sharing session edukasi yang sangat menarik dengan tema Erasmus Program. Jazakallahu khairan kepada teman-teman, para murid serta orang tua yang bergabung di acara ini, Tuknesia Edu Foundation Sharing Session. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Hanif Fauzan Absori, kuliah di Erciyes University, Turki. Sekarang saya akan menjadi moderator sesi kali ini, di mana acara ini merupakan yang keempat kalinya kami selenggarakan. Semoga acara ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya juga, apa ya Tuknesia Edu Foundation? Tuknesia Edu Foundation adalah konsultan pendidikan kuliah di Turki, yang menawarkan servis lengkap, yaitu program penempatan mahasiswa S1 dan S2 di Universitas Negeri Turki. Dengan program terpadu, selektif, yang tentunya juga memberikan perlindungan bagi calon mahasiswa-mahasiswi agar dapat diterima dan melakukan penyesuaian perdana kuliah di Turki dengan standar penanganan yang terbaik. Di sesi kali ini kita akan bahas mengenai Erasmus Program. Sebelum benar-benar sharing dengan narasumber yang ada, saya akan sedikit menjelaskan dulu apa itu program Erasmus terlebih dahulu. Tidak akan panjang, saya akan jelaskan dulu yang umum saja tentang Erasmus. Erasmus adalah salah satu program pertukaran pelajar ataupun magang yang dibeasiswai untuk dilakukan di wilayah Eropa. Jadi untuk teman-teman yang ingin berkesempatan melakukan pertukaran pelajar ataupun magang di negeri lain
kita bisa memilih salah satunya adalah Erasmus. Untuk di Turki sendiri, Erasmus bisa diikut sertakan oleh mahasiswa ataupun mahasiswi di jenjang S1, S2, maupun S3. Batasannya juga cukup menarik. Untuk S1 hanya perlu minimum IPK 2,2, sementara S2 dan S3 hanya memerlukan IPK minimum 2,5 saja. Yang menarik adalah kita juga ketika mengikuti program Erasmus ini tidak hanya kuliah ataupun magang saja, tapi juga diberi beasiswa. Jumlahnya tergantung dengan negara yang kita tuju, umumnya kisaran 300 sampai 500 euro per bulannya. Program ini umumnya dalam rentang waktu 3 bulan untuk magang dan 6 sampai 1 tahun untuk yang pertukaran pelajar maupun bagian edukasinya. Sekarang kita coba cek dulu apakah narasumber kita sudah hadir di antara kita semua. Halo Kak Vida, sudah bergabung belum? Kak Virgi juga, halo. Halo, ya, tes. Oh, sudah hadir. Kak Dika, halo. Hai, halo. Apa kabar Teh? Kita mulai dulu dari Kak Vida. Kak Vidanya sudah hadir belum ya? Halo? Kalau misalkan Kak Vidanya belum ada, kita ke narasumber kedua dulu mungkin. Kita mulai dulu. Kalau sudah siap, Kak Virgi. Oke, ya. Kelihatan ya? Kelihatan jelas. Oke, sip. Oh, jadi langsung saya mulai aja nih, apa gimana? Boleh. Kita perkenalan dulu dari Kak Virgi, silahkan. Oh iya, oke. Nama saya Muhammad Virgili, panggilannya Virgi aja. Sekarang lagi S1 di Universitas Abdullah Gül. Programnya Fakultas Business Administration. Terus waktu itu saya Erasmus pergi ke Technische Hochschule Deggendorf di Jerman. Tanggal Aldo, Pak. Kok lahirnya ganteng aja sih tuh, Pak? Di Jerman ya? Sekarang kelas berapa nih? Atau semester berapa nih di Abdullah Gül University? Saya sekarang sedang semester 4 ya. Berarti akhir tahun kedua. Akhir tahun kedua. Berarti kuliah di Turkinya nih tanpa bahasa Turki kah atau gimana nih? Oh iya, kalau di AGU kita 100% Inggris ya. Jadi mungkin bahasa Turki sebagai side lesson aja gitu. Jadi kita emang lesson segala itu bahasa Inggris semua. Mantap banget. Mungkin bisa diceritakan dulu nih kaitan gimana sih pendaftaran Erasmus dari Universitas Abdullah Gül University sendiri? Susah nggak sih saingannya gimana atau gimana? Atau Iya sih, emang setahu saya sih emang setiap universitas beda-beda gitu ya. Kalau di AGU kita itu ada semacam tes bahasa Inggris kayak TOEFL gitu loh. Jadi hasil nilai TOEFL itu dengan nilai GPA kita itu dikombinasi ya. Terus dari situ kita jadi di ranking gitu. Jadi top 3 murid yang setiap fakultas itu yang dinominasi ke tahap berikutnya. Saya dengar juga mungkin AGU kayaknya yang paling kompetitif gitu ya. Saya dengar cerita dari kawan-kawan juga dari yang lain-lain gitu universitasan, nggak pernah kayaknya ada kayak di ranking-ranking gitu sampai ada tes sama GPA-nya dibanding-banding gitu. Jadi mungkin AGU emang agak kompetitif gitu. Paham. Pilihannya kenapa ke Jerman ya? Oke, jadi kemarin waktu itu kan di AGU itu ada banyak pilihannya sebenarnya. Ada Czech Republik, Spanyol, Jerman gitu. Kenapa saya milih Jerman? Itu mungkin karena opini sendiri ya. Jerman itu menurut saya emang pendidikannya
tingkatnya bagus gitu, lumayan. Terus yang kedua, waktu itu pas ngelihat silabusnya gitu kan, saya pas dilihat ada kurs-kursnya gitu, itu yang paling matching itu dengan kurikulum di AGU, itu yang di Jerman. Terus saya bilang, oh ini pas banget gitu. Emang karena kan kalau kita mau transfer nilai-nilai akhir-akhirnya kan ya, emang harus sama gitu ya. Harus sama ya. Makanya emang penting untuk melihat silabus sama kurikulumnya juga gitu. Nah, Jerman waktu itu tepat banget gitu. Nah, itu aja kayaknya. Oke, kaitan IP-nya gimana nih? Batasan minimumnya berapakah? Sama mungkin sama yang lain? Seperti yang kayak Bang Nifit tadi bilang ya, emang minimum kan 2,5 ya GPA-nya gitu. Tapi masalahnya ya setelah itu kan kita kan di ranking ya. Jadi itu tergantung juga kan. Jadi yang lain kalau misalnya mereka GPA tinggi, kita juga harus lebih tinggi gitu kan. Jadi ya itu di situ. Tergantung yang lain. Virgi sendiri di atas 3,5 ya? Gimana IPK-nya nih? Saya sekarang 3,6 ya. 3,6, Alhamdulillah, 3,6. Luar biasa sekali. Alhamdulillah, iya. Jadi memang nggak ada kendala sama sekali mengikuti perkuliahan di Turki maupun di Jerman kah? Oh, kendala pasti jelas adalah kendala ya. Termasuk proses pendaftarannya itu. Misalnya kayak pas mendaftar untuk Erasmus itu kan yang pertama yang kita harus melewati tahap awal itu kan ya. Jadi harus dapat nilai tes tinggi yang di bahasa Inggris itu. Terus yang kedua harus GPA-nya kita harus pertahankan. Benar. Nah, itu baru tahap awal. Terus tahap kedua kalau udah dinominasi, kita juga harus ngurus-ngurus dokumen, buat visa. Jadi ya lumayan banyak lah yang harus kita kerjain. Itu pun kita juga harus kerjanya sendiri. Terus mereka Erasmus Office-nya itu jadi mereka tinggal nunggu aja gitu kalau kita udah selesai dokumen-dokumen visa udah ada, mereka serahin baru mereka bisa ngasih grant-nya gitu. Banyak sih sebenarnya kendala ya. Sama satu lagi waktu itu saya banyak ribet banget itu nyari rumah di Jermannya gitu. Iya. Karena kan banyak universitas di negara lain gitu mereka ngasih dorm gitu ya. Kalau di Jerman kebanyakan universitas mereka nggak menyediakan dorm langsung gitu. Jadi universitas tuh mereka nggak punya dorm sendiri. Mereka kerjasama dengan dorm-dorm privat lain gitu di sekitarnya. Nah, waktu itu kan saya nggak sempat dapat jadi 2 hari sebelum pergi pun belum dapat juga gitu. Tapi untung ada teman yang dari Jerman langsung bilang udah kamu tinggal sama saya aja gitu. Wah langsung alhamdulillah gitu kan ya. Alhamdulillah. Selamatin ya. Di sana pakai bahasa Inggris berarti kan? Inggris juga. Tapi ya belajar bahasa Jerman juga emang kayak misalkan saya sendiri ya kan misalnya mau ngambil masternya, insya Allah di situ gitu. Jadi ambil belajar bahasa Jerman juga nggak masalah gitu kan, bermanfaat juga gitu. Tapi lesson semua itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris berarti ya? Iya. Mungkin bisa sedikit cerita kaitan pengalaman-pengalaman apa yang terjadi di Jerman sendiri, kuliahnya gimana, situasinya gimana, kehidupannya gimana, sosialnya sama nggak sih sama di Turki sendiri atau enggak gitu? Oke. Kalau pengalaman kayak banyak banget ya, nggak bisa kayak Kopaitit yang terpanjang banget. Jadi saya singkat aja, emang kulturnya itu emang jauh beda ya. Misalnya saya di sini ya kayak tenang gitu ya, pas ke situ banyak kejadian-kejadian gitu. Jadi misalnya setiap itu ada aktivitas saja, selalu ada di kampus tuh banyak aktivitas-aktivitas yang mereka proyek-proyek itu selalu mereka ituin. Terus abis itu ya pergaulannya juga beda, kulturnya juga beda, cara orang di situ bergaul, cara mereka ngobrolnya, ya mereka di Jerman itu setahu saya lebih open ya orang-orangnya. Jadi dibanding di Turki sini ya, jadi mereka tuh kalau mereka ngeliat kayak foreigner gitu, mereka pengen langsung coba gimana gitu. Tapi ini di kampusnya gitu, misalnya teman-teman saya gitu juga banyak kan orang Jerman gitu, jadi mereka merasa kayak mereka proud dengan bahasa Inggris mereka gitu. Terus kalau mereka melihat ada juga orang foreigner yang bisa bahasa Inggris juga, waduh kita latihan bahasa Inggris gitu. Jadi jadi ya mereka ya open lah gitu. Dan saya juga nggak cuma sama orang Jerman juga kan, di situ banyak juga ada orang dari Erasmus lain ya, dari banyak teman-teman saya di situ dari South America, jadi Amerika Selatan gitu. Nah, orang Amerika Selatan ini mereka
lebih suka apa ya, suka sosialisasi gitu. Jadi mereka lebih dekat gitu. Jadi mereka kalau ngobrol tuh nggak cuma asal sepele-sepele aja, mereka langsung deep gitu. Ya Oke, jadi menarik. perbedaan kultur ini yang kita harus apa ya, yang kita harus pelajari. Jadi kita langsung terima gitu, kita beradaptasi gitu istilahnya. Emang interesting gitu. Ada juga sih ya, terus ada juga pengalaman akademik. Waktu itu saya juga sempat join apa kayak TEDx gitu loh. Kalau kayak Oh, menarik dong. iya, nah di situ kan ada kayak public speaking gitu. Ya saya ikut-ikut aja. Ya habis itu jadi belajar juga public speaking gitu kan. Sama satu lagi juga saya sempat nyari-nyari internship juga di situ. Terus habis itu jadi apa, ke company-company Jerman gitu kan. Terus ya salah interview aja gitu kan. Akhirnya kan jadi di situ jadi kita belajar juga cara interview, cara gimana Jerman itu company-company-nya gimana gitu. Jadi ntar untuk ujungnya akhirnya kalau misalnya saya pengen internship juga gitu kan udah lumayan tahu gitu. Banyak sebenarnya pengalaman yang bisa di apa kita gain gitu dari Erasmus ini gitu. Hmm. Iya. Kalau misalkan kendala kayak mungkin makanan mungkin atau apa, ada Makanan, nggak sih? iya. Alhamdulillah waktu itu sih saya di kota kan Degendorf di Jerman itu ya, emang dia kan nggak kayak kota-kota besar gitu ya, desa-desa kecil gitu loh. Nah, alhamdulillah waktu itu di kota saya yang di Degendorf ini kita kan banyak orang Turki gitu ya. Jadi Oh, misalnya alhamdulillah berarti ya. iya, jadi toko-toko Turki wah udah ada 3 gitu. Saya di Turki sini makan doner, di situ makan doner lagi gitu ya, nggak masalah. Daging-daging juga halal mereka jual gitu. Nah itulah. Mungkin saya sempat juga sebenarnya sebelum ketemu toko-toko ini saya jadi vegan sebentar gitu ya. Oh, Makan sayur iya kacang sih. aja tiap hari gitu. Akhirnya kan aduh kangen ayam gitu kan, kangen daging gitu. Telepon teman, di sini ada nggak daging halal gitu? Ada tuh di sebelah rumah. Di sebelah rumah. Iya pas banget di sebelah rumah gitu, ada toko Turki. Selama ini saya lewat nggak pernah lihat gitu. Terus ada juga toko-toko Arab gitu kan. Jadi ya kayak makanan kayak nggak bermasalah gitu ya. Itu aja Gitu, sih. alhamdulillah. Kalau misalkan ibadah, sholat misalkan Jumatan atau apa, ada kendala nggak? Iya waktu itu saya ada cerita lucu nih. Jadi pas selama ini kan waktu itu kan nyampe di situ ada pas ngeliat di Google Map gitu ya mau sholat Jumat ada masjid Turki gitu tapi dia kayak sekitar 1 kilo atau berapa gitu jadi tiap Jumat tuh saya jalan 1 kilo gitu ke situ dia lewat jembatan karena di situ kan di Jerman kan jalan itu emang naik sepeda jalan tuh emang gampang ya mobil nggak terlalu ini bisa jalan aja tiap Jumat tapi kan akhirnya kan lama-lama kan karena banyak yang harus kita kerjain aduh nih makin ribet nih ya waktu saya kayak nggak sempat gitu jadi saya telepon temen gitu emang ada nggak sih masjid di dekat area sini gitu ya itu kan di atas toko Turki itu masjid gitu saya Oh, toko Turki itu yang sebelah rumah iya yang sebelah rumah itu kan masjid selama ini saya bilang aduh selama ini jalan 1 kilo setiap Jumat masjid pas banget di sebelah gitu karena itu kan juga mereka nggak azan gitu ya jadi ya oh, makanya iya gitu makanya ya. jadi aduh selama ini jalan pas banget padahal ada di sebelah masjid di rumah gitu ya begitu aja sih tapi akhirnya nggak masalah sih sholat segala. Alhamdulillah. Kalau kegiatan-kegiatan sekolah yang menarik apa nih? Selain sebenarnya di bisnis Ya banyak. administrasi, Virgi juga menekuni web design juga ya? Maksudnya gimana itu? Ya kegiatan-kegiatan kampus ataupun kegiatan sehari-hari kan sebenarnya Virgi fokusnya bisnis administrasi, tapi juga Iya. into IT dan juga web development. Oh Saya iya. baca-baca, bisa mungkin diceritakan ke teman-teman? Oh iya. Jadi ya sebenarnya saya apa ya web developing IT ini memang sebagai passion aja gitu ya. Ya kenapa saya nggak ngambil apa ya komputer sebagai major gitu karena di komputer itu kan ada 2 ya ada back end sama front end itu istilahnya back end itu yang logika gitu front end cuma kayak web apa design gitu apa yang user lihat gitu nah saya lebih tertarik yang ke front end gitu dan front end ini kita nggak harus ngambil major tapi yang penting asal kita belajar terus udah tahu cara menggunakan frameworknya gitu ya kayak saya waktu itu juga sempat desain aplikasi untuk ini PPI di sini gitu. Nah, ya
adik saya sendiri komputer major gitu, dia ngambil komputer ya si Hasan ya. Terus ya saya lihat juga memang mereka lebih fokusnya ke logika, lebih ke apa ya, yang nggak user lihat lah itu istilahnya. Sedangkan saya yang lebih tertarik. Nah, waktu di Jerman itu banyak juga sih kesempatan gitu, karena mereka setiap profesor gitu ya, kalau mereka ada project mereka langsung bilang aja gitu di email, nih ikut project kami gitu. Itu juga saya sempat ngikutin kayak seminar gitu. Terus habis itu ada juga sempat ngelihat user interface, kayak seminar ikut user interface gitu yang tentang front end gitu. Udah saya ikut aja gitu. Banyak banget sebenarnya sih ya masalah aktivitas. Emang banyak. Kalau di Jerman itu mereka universitas itu nggak kayak akademi aja gitu. Mereka juga melihat aktivitas itu penting gitu. Aktivitas itu dilihat banget gitu loh. Itu loh. Makanya jadi saya aktivitas saya banyak yang TEDx juga, seminar. Habis itu waktu itu juga sempat mengikut. Jadi mereka tuh ada ngebuat mobil listrik gitu ya. Terus karena kan mereka jadi gabungan antar fakultas lain gitu. Jadi mereka itu masuk. Terus jadi saya yang kayak masalah mobil listrik ini kita jadi bagian marketingnya gitu. Terus ada juga bagian gitu. Gitu. Ya lumayan lah. Itu aja kayaknya. Pengalamannya banyak banget berarti ya dengan Erasmus ini. Kalau kaitan sistem pendidikan nih, kan kita ikutnya program Erasmus nih, apakah dibedakan dengan orang yang reguler? Kelasnya sama nggak sih? Halo? Nggak kedengeran kayaknya. Kayaknya putus-putus ya tadi. Internetnya agak. Di Erasmus sendiri, apakah kelasnya disamakan dengan yang reguler atau beda nggak sih sama kelas yang Erasmus? Emang waktu itu sama ya. Kita emang kelasnya ada pilihan-pilihan, jadi kurikulumnya nggak sama pas gitu dengan mereka sendiri. Jadi mereka diambil dari beberapa semester pelajaran gitu kan. Terus habis itu yang mereka kasih. Jadi pelajaran saya nggak semuanya untuk semester 4 gitu. Sebagian ada yang untuk semester 5, 6 sampai ke atas gitu loh. Saya pilih-pilih aja yang belum tentu yang teman saya di Agu ini kerjain saat itu semester itu, tapi saya ngambil yang udah tahun-tahun depan gitu. Tapi kelasnya itu sama dengan orang regular di situ gitu. Jadi saya ngambil finance gitu ya, di situ juga kelas regular di situ juga mereka lagi ngambil finance. Kita jadi bareng gitu. Tapi emang mereka orang semester di atas saya gitu. Siap. Di sana jalan-jalan juga nggak sih? Di Jermannya sendiri atau mungkin ke yang lain? Ya emang ya bagusnya gitu kan ya untuk Erasmus itu, karena kalau kita udah ke satu negara Eropa karena itu kan, jadi kita bisa dengan itu visa yang sama kita bisa keliling-keliling gitu ya. Waktu itu saya sempat sama teman kita nyewa mobil, dia nyetir gitu. Kita dari 4 negara gitu. Kita ke Czech Republic, kita ke Austria, kita ke Swiss gitu. Udah jalan nginep-nginep di itu per hari. Saya tahun baru juga waktu itu di Czech Republic gitu. Ya emang jalan-jalan emang salah satu komponen dari Erasmus ini gitu, maksudnya jangan dilewatin juga gitu ya. Karena emang emang mikirnya aduh ngapain jalan-jalan gitu kan ya, kayak cuma itu gituin duit gitu maksudnya. Tapi itu jalan-jalan ini kita juga belajar lebih banyak kultur juga gitu kan, dari negara-negara lain juga yang nggak di Jerman gitu. Terus bahasanya, terus berkomunikasi dengan orang-orang ini sempat banyak banget saya buat teman-teman di negara-negara lain juga gitu. Walaupun cuma kita ketemu sehari doang gitu. Terus jalannya juga gampang ya, karena di situ ada kan kereta ya. Iya ada antar negara itu loh. Jadi kereta Jerman itu kan antar negara, ya nggak mahal juga gitu. Terus nyawa mobil, kalau saya nyawa mobil karena ya itu kan pengen nginep-nginep juga gitu. Tapi perjalanan ada juga namanya Flixbus itu kan kayak bus antar negara juga. Itu nggak mahal-mahal banget. Jadi itu adalah ya kita ambil aja sebagai kesempatan gitu. Sedangkan mereka juga dari Erasmusnya mereka ngasih grant itu juga salah satunya juga karena untuk kita travel juga, untuk belajar kultur-kultur yang ada di sekitarnya gitu. Ya itu aja kayaknya.
Mantap. Ada lagi nggak yang kira-kira bisa dibagi ke adik-adik yang sekiranya mau juga Oh kuliah iya, di ya Jerman mungkin? saya ada nih beberapa tips ya. Ya untuk siapa aja yang pengen ke Erasmus gitu ya, siapkan mental dan fisikal gitu. Itu yang saya bisa itu sih. Mental maksudnya ya coba niatkan untuk berdedikasi gitu, ambil sebanyak-banyaknya peluang apa aja yang ada di negara tujuan gitu, misalnya kayak di universitas jangan cuma ke situ kita belajar aja gitu kan mereka juga banyak kayak profesor ada project, ambil aja, ikut aja gitu kan, walaupun nggak tahu apa, ikut aja gitu. Karena kita juga dapat pengalaman gitu. Misalnya juga terus abis itu kalau di Jerman itu juga kita bisa apa ya namanya cari student and job gitu, jadi kita bisa kerja side untuk dapat side income gitu, cari-cari aja gitu, bisa apa ya untuk membantu juga gitu kan, bisa jalan-jalan lebih banyak lagi gitu. Terus ya sama juga siapkan fisikal gitu, jadi emang di situ kan dingin ya, beli jaket yang tebal. Terus saya jaketnya nggak tebal banget, pas itu ditanyain kamu kok jaketnya begitu tipis banget gitu. Jadi Turki Emang nggak ini cukup, Pak? nggak cukup enggak? Yang dari Turki waktu itu saya ngambil yang jaket yang itu yang kecil. Emang dinginnya nggak beda-beda banget ya Turki sama ini. Tapi kan karena saya di sini belum lama juga di Turki, dinginnya Oh masih iya. dingin banget. Gitu. Iya, ya itu aja kali. Iya. Sama juga jalan-jalannya itu kan pas lagi salju gitu. Dingin banget. Iya. Itu aja sih. Niatkan untuk dedikasi, terus jadi lebih ambisius, terus siapkan juga fisikal, sama siapkan juga untuk jadi lebih mandiri gitu. Emang karena di situ di Jerman itu kita emang harus kemana-mana ngurus-ngurus itu juga harus sendiri gitu ya. Jadi Ya, benar. iya, siapkan lah gitu. Kok di sana ngomong-ngomong ada PPI-nya juga kan? Oh Terbantu nggak jelas, sih ada? jelas. Oh tapi waktu itu saya emang saya kurang kontak karena di situ namanya kan ada kota terbesarnya yang paling dekat sama saya itu München ya, Munich. Nah itu ada PPI Munich, tapi saya kan berdomisili di kota kecil di north utara München gitu, namanya Degendorf gitu. Jadi kota kecil. Jadi itu lumayan untuk naik kereta pun 2 jam. Gitu. Saya udah kontak, saya memang sini kesini naik kereta gimana, mereka juga bantu juga gitu. Itu aja tapi sih. Ini apa commute kayaknya. Iya ya. Mungkin obrolan kita diakhiri segini dulu. Kita akan Iya. lanjut di obrolan selanjutnya nanti ditanya jawab. Makasih banyak untuk Virgi. Kita akan bahas lagi dengan narasumber selanjutnya. Oh iya, ini ada tambahan juga foto-foto yang bisa Virgi bagi. Mungkin bisa dijelaskan juga Virgi ini fotonya di mana? Oh ya ini waktu lagi ke Czech Republic ya. Kita jalan-jalan terus saya itu moto-moto. Saya juga nggak tahu ini di pertengahan kotanya. Oke. Iya. Ya, ini ya ini mungkin ini bagian paling terkenal di Czech Republic ini kayak ada tanah gitu sih, main bagus gitu. Saya jalan-jalan teman saya orang master semua ini. Terus habis itu ya kita foto di sini di spot paling terkenal di situ ada Starbucks di itu. Saya di ujungnya waktu itu di situ cuma untuk moto doang lah. Saya bilang kamu kena nggak beli apa-apa, cuma kesini mau moto-moto, kita beli aja Starbucks. Gitu. Nah ini apa TEDx ini salah satu dari speaker yang saya bantu. Jadi dia itu profesional data analis ya, kerja di München gitu. Waktu itu dia pengen public speaking, nah terus saya bantu gitu. Ya ini yang satu yang di tengah dia salah satu dari sama juga dia data analis profesional juga, dia kerja di Siemens di Jerman gitu, dia kayak manajernya gitu. Nah terus waktu itu dia juga mau membagi tentang environment. Nah saya sebagai yang itu di TEDx saya ngebantu speaking ini untuk
kita edit speakernya gitu, speech-nya, terus habis itu kita biar lebih lebih engaging gitu istilahnya. Iya. Siap. Fotonya sudah dibagi semua. Terima kasih banyak. Oke. Untuk kita ketemu lagi. Iya. Untuk teman-teman yang sekiranya memiliki pertanyaan kaitan Jerman khususnya maupun Erasmus ke sana, bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti kita akan pilih dan kita akan bahas di akhir acara. Sekarang sebelum kita lanjut ke narasumber selanjutnya, saya juga mau katakan terima kasih banyak untuk yang baru bergabung. Bagi teman-teman yang baru bergabung, ini merupakan sharing session keempat dari Tuknesia tentang Erasmus Program. Jadi saya jelaskan kembali lagi, this event is organized by Tuknesia Edu Foundation as education consultant in Turkey. Info detail program kuliah di Turki bisa hubungi nomor 0812 874 00957 atau follow our Instagram @tuknesia. Kita akan lanjut lagi ke ngobrolan seputar Erasmus ataupun pertukaran pelajar ke Eropa dan juga magang di sana. Ke narasumber selanjutnya, Kak Ida, apakah sudah ada di antara kita? Halo, Kak. Ya, halo, kedengeran? Kedengaran, jelas, Kak. Apa kabar, Kak, sebelumnya? Alhamdulillah baik. Sekarang di mana, Kak? Sekarang di Indonesia, udah lulus dari Turki tahun kemarin. Tahun 2018 akhir. 2018 akhir. Kakak ke Turki tahun 2013 ya? 2013 ya, angkatan keberangkatan 2013. Kemudian Thomas tahun, Thomas 1 tahun. normal kuliah 5 tahun, bisa lulus. Masya Allah. Mungkin kakak bisa kenalan dulu sama teman-teman di Indonesia, nama lengkap, asal dan sebagainya. Oke. Nama saya Fauzi Rufaida, panggilan Fida. Saya lahir tanggal 28 Maret 95 di Bandung. Saya lulusan Turki, saya alumni Anadolu University, jurusan Chemistry. Saya juga alumni Erasmus Student Exchange tahun keberangkatan 2016-2017 di Oviedo University di kota Oviedo, Spain. Kemudian saya juga alumni Erasmus Internship di kota Valencia, Spain tahun kemarin 2019. Berarti kakak tidak hanya pertukaran pelajar, tapi juga magang nih di Spain, benar nggak? Iya. Waduh, Terus, double berarti Alhamdulillah. Alhamdulillah, keren banget. Mungkin kakak bisa jelasin dulu tentang gimana sih prosesnya daftar Erasmus dari Universitas Samsun khususnya, ada nggak kendala atau gimana prosesnya? Buat proses pendaftarannya sendiri biasanya itu dibuka di awal tahun ya, sekitar bulan Januari sampai bulan Maret. Biasanya tiap univ itu beda-beda, tapi sekitar 3 bulan awal itu. Kemudian persyaratannya minimal IPK kalau di OMU ya, kalau yang tadi kan di Jerman 2,5 kalau nggak salah, kalau yang di OMU cuma 2,2 minimal. Oh, 2,2. Iya, minimal 2,2. Buat teman-teman yang kuliah di Indonesia dapat 2,2, ya gampang banget lah istilahnya gitu kan. Atau kayak kecil banget gitu kan, 2,2. Cuma buat teman-teman yang kayak kita gitu kan, yang kuliah full 100% bahasa Turki, itu memang memang butuh kerja keras gitu, butuh kerja keras yang lebih daripada teman-teman yang lain, sekelas kita yang lain kan. Kemudian nilai bahasa Inggris minimal B1. Kalau B1 bahasa Inggris ini bisa pakai sertifikat atau pakai testing kayak tes Erasmusnya sendiri gitu. Kalau yang untuk sertifikat bisa pakai TOEFL, bisa pakai IELTS, pakai itu bisa langsung dikasih sertifikat itu. Jadi kalian nggak perlu
nggak perlu ikut tes Erasmus lagi. Kalau misalnya kalian nggak punya, kalian ikut tes Erasmus. Nah, terus penilaiannya gimana? Penilaiannya itu 50% nilai bahasa Inggris, 50% nilai IP. Jadi setelah dikalkulasikan gitu kan, nilainya itu univ itu dibikin list gitu. Dibikin list, setelah itu nanti ada kayak yang keterimanya siapa aja. Nah, tapi terus juga kita harus kayak melihat kuota dari masing-masing fakultas. Biasanya beda-beda. Kebetulan kalau misalnya fakultas saya kan di Fakultas Art dan Science, itu kuotanya itu benar-benar sedikit banget buat Erasmus ya, dibandingkan dengan kuota untuk pendidikan, untuk sosial mungkin juga. Untuk teknik, sosial, sama pendidikan itu banyak banget, sekitar 20-25 orang. Nah, kalau untuk yang fakultas saya, di fakultas saya itu ada 20 jurusan lebih lah, sekitar 20 jurusan lebih. Kuotanya itu cuma sekitar 5-6 orang. Jadi benar-benar sedikit banget ya? Sedikit banget, kita benar-benar bersaing satu sama lain, even sama anak Indonesia sekalipun, gitu ya. Kemarin kebetulan waktu tahun saya itu, orang Indonesia yang keterima itu ada 3 orang. Teman-teman saya, terus sisanya itu orang Turki. Jadi kita sama orang Indonesia itu saling bersaing gitu di situ. Bersaing dalam IP, bersaing dalam nilai bahasa Inggris juga. Gitu. Terus pilihannya kenapa ke Spain, Kak? Ada alasan spesifik nggak sih? Nah, kalau ini sebenarnya tergantung dari partner university kita, gitu kan. Gitu. Kebetulan kalau misalnya jurusan saya itu partnernya itu kemarin cuma 3 negara, Italia, Spain, sama Yunani, gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya untuk fakultas itu ada banyak, ada yang ke UK, ada yang ke Jerman, tapi untuk di fakultas chemistry sendiri itu nggak ada. Jadi saya lebih memilih Spain karena memang memang kalau dibaca itu lebih welcome juga sama Muslim, gitu kan. Soalnya banyak cerita dari teman saya yang di Italia, mereka kayak banyak dapat rasis kayak gitu. Terus kalau di Spain nggak ada sih. Alhamdulillah. Jadi pilih Spain karena itu sih salah satunya. Gitu. Terus persyaratan yang lain mungkin kalau misalnya untuk magang itu kita diwajibkan buat dapat LOE ya dari company, dapat kayak ACC dari company. Kalau misalnya kita nggak dapat ACC, kita nggak dapat surat LOE dari company gitu, otomatis Erasmus kita akan gugur gitu. Walaupun kita udah keterima Erasmus, tapi kita nggak dapat company, ya gugur aja gitu, nggak bisa melanjutin Erasmus lagi kayak gitu. Itu sih sedikit persyaratannya. Jadi kakak kan ikutin 2 program ya, bolak-balik ke Turki kah atau gimana tuh? Soalnya yang program pertama student exchange itu tahun 2016 akhir ya. Setelah itu balik lagi 1 semester di Spain, terus balik lagi ke Turki. Setelah lulus, 1 tahun sebelum lulus itu saya daftar lagi untuk internship, untuk Erasmus internship. Soalnya persyaratan untuk mendaftar Erasmus ini kita harus saat masih menjadi mahasiswa aktif gitu. Jadi kalau misalnya kita daftar pas lagi Tomer itu nggak bisa minimal tingkat 1 ya, minimal semester 1 atau semester 2 gitu kita daftar. Kalau untuk setelah lulus daftar Erasmus juga nggak bisa karena kita udah bukan mahasiswa aktif lagi kayak gitu. Oh gitu. Iya, siap. Gitu. Kakak ada kendala nggak sih waktu daftar atau mengikuti program ini Erasmus? Baik itu yang pendidikan maupun yang magang mungkin? Kalau kendala, pastinya waktu di IP ya, karena kan kita saingannya sama orang-orang Turki yang IP-nya tinggi banget, yang sampai kumlot 3,5, bahkan ada banyak yang IP-nya kan. Jadi saingan kita bukan sama orang Indonesia, tapi sama orang Turki. Nah, tapi di sini juga kita bisa istilahnya dapat nilai plus. Kenapa? Karena Erasmus itu kan bukan cuma diambil dari IP aja, tapi diambil dari nilai bahasa Inggris gitu ya. Banyak juga teman-teman kita orang-orang Turki khususnya yang mereka itu nilai bahasa Inggrisnya itu jelek banget lah istilahnya gitu. Kan minimal B1 ya level bahasa Inggrisnya. Sedangkan
orang Turki itu banyak banget yang walaupun nilai IP mereka 4, 3,5 ke atas, tapi nilai bahasa Inggrisnya itu levelnya level A1, A2 gitu. Itu kan otomatis akan akan gugur sendiri gitu istilahnya, karena mereka tidak bisa mencapai nilai level bahasa Inggris tersebut kayak gitu. Jadi bisa lebih orang-orang Indonesia khususnya bisa lebih one step ke depan lah istilahnya, bisa lebih punya poin lebih dibandingkan teman-teman Turki yang lain. Kalaupun nilai kita pas-pasan, misalnya IP-nya 2,5 atau cuma 2,2 doang sekalipun, itu kita bisa punya kesempatan yang lebih. Kayak gitu sih. Oke. Berarti memang kita sebagai orang Indonesia ini diuntungkan nih kaitan kemampuan berbahasa Inggris, jadi mungkin guarantee ya, karena di sampingnya tadi IPK meskipun nilainya tidak terlalu baik, bisa disokong sama kemampuan bahasa Inggris kita. Ya, itu betul banget. Kakak di sana kan tadi juga kakak jelaskan kalau misalkan nggak dapat LOA dari perusahaan tuh memang nggak bisa magang di sana kan. Kakak bisa ceritakan juga mungkin kaitan gimana cara dapetin letter of acceptance-nya? Sulitkah atau harus koneksi yang banyak atau bagaimana nih? Nah, kalau buat LOA sendiri itu sebenarnya susah-susah gampang ya. Kalau misalnya aku pribadi, sampai butuh waktu sekitar 6 bulan buat dapetin feedback positif dari company gitu. Jadi dulu itu sampai kayak misalnya kita nge-email company hari ini, kita baru dapat balasan tuh 3-4 bulan kemudian. Itu kan benar-benar benar butuh kesabaran banget. Sedangkan deadline itu sedikit lagi gitu. Jadi kayak benar-benar harus cari kitanya harus mau sendiri cari website atau enggak cari company di web Erasmus yang lain gitu kan, karena memang banyak banget sih website yang kayak nge-share misalnya company ini lagi pengen hire anak-anak magang misalnya kayak gitu. Cuma kalau misalnya aku sendiri cara aku cari company itu emang agak rumit, cuma ya alhamdulillah gitu ada hasilnya gitu. Waktu itu aku sampai kayak ngirim email sampai ke lebih dari 300, bisa dibilang lebih dari 300 email. Soalnya misalnya dari satu company sendiri, aku coba searching kayak direkturnya, email direkturnya apa, kemudian email manajernya apa, email administrasinya apa, gitu kan, email office-nya apa, gitu. Terus sampai bahkan email staff-nya pun aku email gitu. Jadi saking benar waktu itu benar-benar sudah pusing banget harus nyari company kayak gimana lagi, sampai aku kayak gitu. Cuma alhamdulillah ada hasilnya. Dari sekitar 300 email yang aku kirim, itu yang itu sekitar 30 email. Cuma yang ngasih feedback itu cuma 3 perusahaan. Oke. Ya, jadi saking buat aku tuh susah banget sih cari perusahaan buat sampai dapetin LOA. Benar-benar perjuangannya itu benar-benar susah gitu. Buat aku pribadi ya, mungkin buat teman-teman yang lain ada jalannya sendiri-sendiri gitu. Iya. Bisa diceritakan nggak Kak, gimana situasi di Spain sendiri? Suasananya mungkin atau kuliahnya beda nggak sih sama kuliah di Turki? Kalau untuk kuliahnya sendiri, kalau di Turki kan lebih santai ya, bisa dibilang. Kita misalnya, oke, ada tugas, cuma nggak banyak. Dan misalnya waktu perkuliahan itu nggak padat banget. Nah, yang aku rasain waktu pas awal-awal datang ke Spain, apalagi waktu student exchange itu, waktu bulan-bulan pertama itu kayak ngerasa dibilang stres bisa, dibilang kaget banget bisa. Soalnya benar-benar ada proses adaptasinya tuh benar-benar agak lumayan gitu ya. Soalnya sistem pendidikan di Spain sendiri, khususnya di jurusan saya waktu itu, padat banget. Jadi bisa dibilang kayak bukan anak Erasmus gitu. Jadi sebenarnya di Erasmus itu ada kayak 4 tipe kelas ya. Ada kelas Erasmus, kelas khusus untuk Erasmus internasional, kelas lokal khusus anak-anak, kelas lokal tapi berbahasa internasional, kemudian kelas lokal berbahasa lokal, dan kelas individual, jadi kayak face to face sama dosen gitu. Cuma 2 orang, cuma
ada kayak gitu. Semuanya datang gitu. Kelas itu harus wajib berbahasa Inggris gitu. Nah,